mereka bukan siapa-siapa sekarang jadi artis kayak gitu. Oke. Ya, hashtag itu sebenarnya penting sih kayak gitu. Misalnya dokter apa, dokter bedah kayak gitu. Jadi sebelum kita mengenalkan CNA kreatif, kita harus mengenalkan media kita. Nah, media ini yang kita kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Ini masih di Malang Goodwork. Podcastnya teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Kita masih akan bahas advertising atau periklanan. Namun segmen-segmen yang kita hadirkan itu memang sangat berbeda. Artinya banyak sekali yang akan kita tawarkan atau hadirkan karena memang advertising ini luas sekali ya. Ternyata cakupannya cukup banyak sekali. Apalagi sekarang kita sudah masuk di industri yang cukup dekat dengan dunia digital. Ini jadi ya menarik untuk kita bahas. Saya Leo Tani Maju ditemani saudara Bono yang akan ngobrol terkait dengan narasumber kita. Oke, narasumber kita kali ini 6 tiba ya Pak. Sangat muda sekali. Muda umurnya dan ini menarik untuk kita bahas nanti ya. Karena dia juga mendirikan satu usaha di tengah-tengah orang susah berusaha. Betul. Nah, ini menjadi konten yang menarik untuk kita tahu seberapa peluang yang harus diambil ketika orang pada pandemi. Jadi pandemi sembarang kali deh. Oke, selamat datang narasumber kita Mas Cahyo. Cahyo tak wacone sih. Cahyo Bangun Prasetyo. Saya baca CV dari Mas Cahyo. Lahir di Malang, Pondok Belimbing Indah. Tinggalnya di PBI Kelurahan Pandanwangi, Belimbing. Beliau ini lulusan UB, Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Bisnis. Dan ternyata menarik juga ya bahwa Mas Cahyo ini juga pernah berkecimpung di dunia. Saya pemusik, Bin. Musik. Luar biasa ya. Jadi organisasinya juga pernah bermusik. Ini bermusik nggak pernah saja nih. Di dunia musik itu nggak bisa serta-merta hilang. Barangkali akan muncul terus, walaupun kesempatannya mungkin bisa jadi saya gak bisa main musik karena sesuatu apa, tapi kangen nih gak bisa. Nah, ya betul sekali.
Mas Cahyo ini pengalaman kerjanya marketing area PT Bayanaka Lestarindo Pratama. Juga pernah di marketing PT Internasional Solusi Ilmu. Juga pernah marketing PT Berkas Sinergi Pangan. Manajer marketing Bakso Bakar SS. Wah, luar biasa. Legend ini. Bakso Bakar. Co-founder media Malang Not apa Not ya? Not. Ya. Dan co-founder CNA Kreatif. Yang menarik lagi adalah ini berdiri sejak tahun sekarang. Iya betul. 2 bulan yang lalu. Wah, keren. Aku justru malah penasaran. Berarti kan bulan apa? Juli, Agustus, Juli. Iya. Iya. Oke. Juli ya. Juli. Pas waktu PPKM. PPKM pas waktu PPKM yang level PPKM darurat kedua yang masuk tanggal 3 itu ya. Yang baru masuk yang awal-awal. Iya ya. Nah, itu Juli tanggal 3 itu. Nah, betul. Kamu di PPKM kamu membuat Channel kreatif. Siana Kreatif ini. Iya, betul. Pinter. Kancane di PPKM langsung turu Kak, tangi-tangi. Kamu malah. Oke. Apa yang melatar belakangi CNA Kreatif ini berdiri? Oke. Jadi CNA Kreatif sendiri adalah ibarat sebuah kayak payung ya. Nah, payung ini di bawahnya juga ada kayak perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kayak brand-brand lagi gitu. Oh gitu. Jadi itu ya udah semua mulai pada waktu 2 bulan kemarin di bulan Juli pas waktu PPKM. Oke, tak potong sih. CNA Kreatif ini fokusnya kemana? CNA Kreatif itu personal branding. Personal branding. Yeah. Oke. Jadi personal brandingnya yang akan di branding itu sebuah perusahaan yang di dalamnya ada orang-orang yang butuh ini atau personal yang memiliki branding yang akan dibantu oleh CNA atau bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi kalau CNA Kreatif sendiri itu kita lebih itu ya kita bikin misalnya untuk klien kita sih lebih kebanyakan dokter. Oh gitu. Iya. Okay. Jadi ibarat dokter ingin di-up di sosial media kayak gitu. Dokter yang belum tahu atau paham bagaimana cara meng-create saya gitu. Nah, betul. Tapi kan kalau misalnya yang dokter-dokter sekarang kan ada yang ibarat brandingnya udah bagus, tinggal diperbaiki sedikit. Ada yang emang bener-bener nol ya. Kita bikin mulai dari nol sampai sekarang kayak gitu kita bikinkan. Mulai dari fotonya, mulai dari kita videonya kita aturkan. Sampai alhamdulillah baru 1 bulan pertama kita mencoba satu dokter yang emang wah ini tak coba eksperimen seperti ini nih. Ternyata masuk. Mulai dari follower 300 sekarang udah 3000. Itu selama sebulan. Okay. Dan kita nggak ada kolaborasi apa-apa. Kita hanya mengandalkan di CNA Kreatif karena CNA Kreatif ada kita ada foto produk Kota Malang dan ada media juga. Nah, media ini baru launching 1 bulan. Jadi di bulan Agustus itu kita launching media di Jawa Tengah. Kita coba kolaborasi nih sama dokter. Ternyata masuk sama-sama up semua. Gitu. Oke. Aku mulai berpikir menarik. Jadi gini, apa yang melatar belakangi teman-teman CNA ini masuk ke dunia personal branding? Ada sesuatukah yang mendorong itu atau feelingnya memang kuat ketika mau memiliki usaha itu akhirnya ketemulah pada satu situasi yang akhirnya ini iso digarap. Gitu. Jadi gini, waktu sebelum kita fokus ke personal branding, kita otomatis fokus ke UMKM. Oh gitu ya. Nah, pas waktu UMKM udah hancur kena badai pandemi. Nah, kita masuknya ke personal branding kayak gitu. Jadi emang pertama kita fokusnya ke UMKM karena kita lebih ke kayak yang kemarin kan ada di Malang Nut nih.
Nah, Malang Nut ini fokusnya ke UMKM. Oh gitu. Baru kena PPKM semua, klien mundur semua nih. Karena ada pembatasan. Nah, setelah kita masuk ke CNA kreatif, wah, ini potensi nih. Nah, baru kita masukin, langsung kita seriusin di situ. Oke. Ini kan salah satu kalau kita berbicara advertising, itu hanya salah satu item yang mungkin dari sekian produk yang dikeluarkan oleh advertising itu kan personal branding ini kan hanya satu bagian kecil yang mungkin kalau saya belajar dari pengalaman ngobrol sebelumnya dengan teman yang di advertising juga, barangkali ini belum ada yang serius fokus ke sini gitu. Nah, potensi ini menarik sekali untuk kita bahas bahwa setiap orang itu kan butuh ini eksistensi baru. Iya, betul sekali. Butuh eksistensi, butuh dikenal secara jelas branding iki dokter kecantikan sing ya apa, ini ahli bedah sing ya apa, ini dokter ramah murah sing misalnya kalau bicara dokter ya. Padahal kalau kita bicara profesi juga banyak sekali. Banyak banget. Nah, kira-kira pasar yang disasar oleh teman-teman ini personal branding. Siapa saja yang harus memiliki passion atau membutuhkan itu? Ini kan saya dokter. Nah, mungkin dokter. Yang lain atau barangkali ke depan ini mau seperti ini, Mas. Owner. Owner ini perlu. Owner apapun ya? Owner apapun itu perlu. Karena waktu saya menghandle sekarang kan kita kan lagi handle juga branding kayak apa klinik. Nah, branding klinik kita udah nih. Nah, otomatis kan klinik kan namanya mereka. Nah, mereka ini harus muncul. Di siapa sih yang sosok itu siapa kayak gitu. Sosok yang akan dimunculkan ketika berbicara klinik. Iya, betul. Jadi kita nggak ibarat kayak kita makan roti gitu ya kan. Nah, ini siapa yang bikin kayak gitu. Itu harus dimunculin kayak gitu. Ini siapa yang bikin kayak ya roti atau ayam goreng kayak gitu atau restoran-restoran. Itu sebenarnya harus dimunculin owner-owner seperti itu kayak gitu. Itu kan kalau misalnya dimunculkan mungkin ada cerita ya kan seperti itu. Kalau ini kita bicara dunia digital ya, media sosial dan sebagainya. Itu kalau belum hadir kan sepertinya berbicara personal branding ini kan akan terbatas sekali. Melalui apa dan bagaimana teknis membranding seseorang. Tapi kalau dunia media sosial ini banyak sekali dipakai oleh orang-orang apapun jenisnya. Itu akhirnya mempermudah orang untuk membranding dirinya sendiri. Nah, apakah karena kemudahan media sosial ini maka muncullah ide teman-teman itu nggarap branding personal? Kalau ada platform yang Jadi kalau misalnya kita ibarat kalau kita mengerjakan suatu personal branding, kita harus memikirkan bagaimana programnya, Mas. Kalau saya sih ada 3 yang saya tekuni dari guru saya sendiri. Yaitu yang pertama itu program cara menarik. Lalu yang kedua cara merawat. Cara menarik ini menarik apa? Menarik audiens. Menarik audiens. Orang untuk melihat. Iya. Lalu setelah udah masuk kita rawat nih. Kayak misalnya postingan rutin, kita bikin interaksi di story. Gitu. Lalu yang ketiga ini kita mengejutkan ibarat kayak giveaway. Yang sekarang viral itu ikoy-ikoy. Nah, kayak gitu. Itu butuh biaya mahal atau enggak sih? Sebenarnya murah. Murah ya? Iya, nggak perlu kita mengeluarkan uang yang berlebih. Sakjane ngono kabeh wong iso sebenarnya bisa mengeluarkan kos untuk merawat dirinya supaya jauh lebih dilihat orang menjadi lebih kuat secara sosok ya. Tapi pasarnya barangkali mungkin
semua orang sudah sadar untuk personal branding apa enggak kalau saat ini? Kalau sekarang sih saat ini mulai. Mulai. Jadi saya lihat ini mulai. Jadi masih belum sadar semua, cuman lagi mulai karena adanya seperti aplikasi TikTok. Nah, ini kan yang baru hits-hitsnya yang baru tren-trennya dan mereka bukan siapa-siapa sekarang jadi artis kayak gitu. Gitu. Artisnya muncul dari TikTok. Dari TikTok padahal kayak gitu. Oke, menarik. Bon, apa yang akan kamu tanyakan ke Mas Cahyo? Oke, Mas Cahyo. Ini kan personal branding kan bikinnya kan tidak gampang, susah. Betul ya. Itu saya dulu pernah seperti Mas Cahyo ini bikin personal branding tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Cuma karena saya kerjanya numpuk. PNS. PNS. Untuk personal branding kan memang butuh waktu, nanti malah ketinggalkan PNS. Iya. Nah, ini saya mau tanya, untuk personal branding kan ada istilah algoritma medsos. Betul sekali. Algoritma medsos itu ada manajemennya. Manajemen waktu, manajemen untuk follower dan sebagainya. Itu gimana manajemennya yang bagus tentang algoritma medsos itu? Algoritma medsos ya. Jadi kalau di Instagram itu ada waktu-waktunya. Jadi kita harus mengenal waktu ya. Jadi ibarat kayak misalnya siang itu pas waktu orang-orang istirahat. Lalu kalau malam pas waktu mereka istirahat mau tidur. Itu sih. Kalau misalnya yang aku pegang itu dua itu. Karena kalau misalnya aku coba pagi-pagi banget aku upload, pasti interaksinya dikit. Kayak gitu. Itu udah pernah saya lakukan. Kayak gitu. Jadi kayak eksperimen di salah satu dokter itu tersebut. Kayak gitu. Tapi dokternya belum tahu kalau misalnya akunnya itu saya buat eksperimen. Baru yang kemarin ini baru naik-naiknya, baru saya bilang, "Dok, sebenarnya akun dokter ini saya bikin eksperimen seperti ini, Dok." Saya jelaskan mulai dari awal sampai terakhir. Kayak gitu. Ternyata beliau, "Oh iya, nggak apa-apa, Mas." Kayak gitu. Begitu. Itu auto nggak? Untuk followernya tuh apa auto bisa up sendiri atau bertahap? Ya. Oke, kalau misalnya di follower ini kita bertahap, Mas. Kita bertahap karena kita juga menentukan otomatis kita mencari kata kunci hashtag. Ya, hashtag itu sebenarnya penting sih, kayak gitu. Misalnya dokter apa, dokter bedah, kayak gitu. Gitu, seperti itu. Dokter gigi atau dokter kulit, nah kayak gitu. Nah, itu nanti kita kerjasama sama media yang emang sama-sama dokter kayak gitu. Misalnya dokter hits Indonesia, dokter cantik Indonesia, terus kita kerjasama sama dia kayak gitu. Tapi sudah tahu ya dokternya kalau akan dikerjasamakan? Pasti sudah tahu. Semua udah tahu. Dulu ya. Kalau misalnya yang pertama kita bakal sebelum kita melakukan deal, itu saya bilang, "Dok, nanti ini seperti ini, apakah berkenan?" kayak gitu. Ternyata, "Oh iya, nggak apa-apa, berkenan." Ya udah, oke, saya lakukan kayak gitu. Jadi sebelum kita eksperimen, kita ngomong dulu. Padahal itu belum pernah saya lakukan. Kayak gitu. Gitu sih. Karena kita terbatas dan kita harus cepet gitu loh. Iya. Memulihkannya. Kayak gitu sih. Oke. Apa menepon? Pertanyaan saya gini loh. Ya orang usaha atau mendirikan sesuatu ini kan memang perlu riset atau kita masih terus mempelajari. Iya, betul. Cuman orang kan harus punya keyakinan di awal bahwa ketika kita sudah terjun ini barangkali akan bisa kedepannya itu seperti apa, itu kan harus sudah ada bayangan. Seberapa yakin bahwa CNA ini masuk pada personal branding ini, dan seperti apa gambaran ke depan itu akan dikembangkan kemana, seperti apa dan sebagainya, itu dari Mas Cahyo bagaimana? Ada gambarannya seperti apa? Kalau gambaran saya dari CNA Kreatif sendiri itu mereka kan mempunyai anak-anak ya, anak-anak brand ya. Nah, di situ anak-anak brand itu mereka yang targetnya itu UMKM.
Oke, saya stop dulu. Anak-anak brand ini maksudnya brand yang sudah Yang dibawa channel kreatif. garap oleh si anak kreatif. Ya. Oke, ya. Lanjut. Nah, seperti media kita ngambil 3, Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah. Nah, ngambil itu maksudnya kita bikin akun media ya yang mengenai di Jawa Timur, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Oke, ya. Kayak gitu. Nah, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, mereka mempunyai ibarat target. Nah, target idealnya mereka itu adalah UMKM. Kalau misalnya CNA lebih ke atasnya. Jadi sebelum kita mengenalkan CNA kreatif, kita harus mengenalkan media kita. Nah, media ini yang kita kuatkan. Media gitu. tadi 3 itu. Media 3 itu kita kuatkan. Siap. Ini baru launching ini sih Jawa Tengah aja. Berarti itu strateginya memang ya? Iya, ini yang ini yang kedepannya kita mau bikin Jawa Timur sama Jawa Barat. Itu bentuknya apa? Media Instagram aja. Enggak, maksudnya apa yang dikerjakan di sini? Yang dikerjakan adalah kita seperti review. Misalnya kalau misalnya UMKM makan apapun tentang UMKM Jawa Timur ya. Kita mereview, kita posting di sana, kita bikin berita di sana kayak gitu. Tentang keindahan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah kayak gitu sih. Itu apa? Nama channelnya apa? Sorry. Apa? Nama akunnya? Nama akunnya Log Jateng. Oke, Log Jatim, Log Jateng, Log Jabar. Siap. Iya. Oke. Ini baru Jawa Tengah. Baru kemarin. Oke. Jadi dengan cara strategi itu ke depannya step tahapan selanjutnya melakukan kita mendasar ke situ. Kita merangkul UMKM semuanya. Otomatis kan ada nih bos-bosnya nih. Nah, kita garap. Waktu CNA baru masuk kayak gitu. Kayak yang lebih, kalau yang UMKM ada di log itu. Kalau misalnya pengen mau naik level ibarat kayak gitu, baru ke CNA kreatif masuknya. Kalau mau misalnya kan kita bisa mendesain membuat brand di log itu bahwa yang masuk situ nggak sembarangan juga, mungkin ya. Oke. Baru nanti kalau itu sudah bisa terjadi, maka ambil ownernya kayaknya nggak sulit ya. Iya, gampang. Karena sudah saya lakuin di Malang Not itu. Iya. Oke. Bon, iya Boh. Kamu ngapa mandek wis nglakoni Enggak apa-apa Mas Joko tadi. Isu Mas, butuh fokus itu. Iya, butuh fokus. Tapi kan fokus itu kan bisa dibuat, artinya ya pertanyaan kembali ke Mas Cahyo bahwa kan harus punya tim. Iya, betul. Nah, itu. Kan nek mau lakoni dhewe enggak iso. Iya, pasti berat. Kalau mendua itu memang berat. Kan kerjanya ya PNS ini memang berat, jadi harus. Ya, saya sih mendua, meniga, mempat, melima sih nggak ada problem ketika kita ini paham bahwa kita mau gerak di apa gitu ya. Maka tim ini harus solid dan nggak bisa hanya diwakili oleh satu orang yang akan mengerjakan banyak hal itu. Pasti pusing. Mas Cahyo ini punya berapa partner? Tim ya? Kalau tim saya sementara kita ada marketing ada 1, admin kita ada 2. Lalu untuk editing video kita ada 2, editing foto ada 1, desainer 2, 8. Sama saya 1, 9. Itu ini ya. Sejak awal membuat CNA itu memang divisi itu dimunculkan atau berjalan akhirnya nemu? Ya baru sebulan kemarin. Ya, artinya iya. Nggak pertama atau baru jalan sebulan terus muncul ini? Baru sebulan muncul itu. Oke, baru sebulan muncul itu. Iya. Apa yang bagaimana? Ini kan cukup berat ya untuk memulai atau mengawali sebuah usaha itu kan. Ini kerja profesionalnya itu punya karakter sendiri ataukah Mas Cahyo ikut pola
pola umum ini bisa macam-macam untuk merekrut teman-teman ini. Ataukah akan punya style sendiri, misalnya dikumpulkan berdelapan ini dengan masing-masing lalu itu polanya bagaimana kira-kira menarik? Kalau misalnya untuk merekrut ya Mas ya, kalau kita merekrut itu malah tim saya yang dulu waktu dia di PHK baru tak tarik. Jadi aku udah kenal personalnya sebelumnya. Kamu sudah kenal dulu? Aku kenal dulu. Jadi ini aku tarik bagian desain karena desainnya bagus. Gitu. Oh ini cocok nih buat admin nih. Dia masuk itu kamu ajak untuk bekerja bareng atau untuk menjadi tim yang kamu harus menggaji dia atau gimana? Pola kerja? Kalau pola kerjanya sih ya kita bulanan sih Mas. Tim gitu. Ya kamu mau nggak kayak tim kayak gini? Bulanan gitu. Saya punya ya sebulan segini. Iya sebulan segini nanti ada insentif otomatis. Oke. Pasti teman-teman. Jadi regulasi itu sudah ini ya dijalankan oleh teman-teman ya. Betul. Menarik, keren. Artinya juga nggak mudah membuat usaha atau ya sebuah peluang usaha yang sudah dengan baru berjalan barangkali sudah mapan begitu. Kedepannya berkembang seperti apa kan tinggal mengikuti kalau mungkin hari ini sudah kita bisa lihat prototipenya bahwa cukup personel atau timnya ini sudah ada bagian masing-masing gitu. Ini kalau orang mau belajar pengen buat bukan yang sama sih, tapi pengen buat seperti yang dilakukan oleh Mas Cahyo dan JNA ini, kira-kira pemula ini harus seperti apa gitu ya? Seperti apa? Kalau saya sih lebih banyakin portofolio. Oke, portofolio. Iya. Jadi modalnya itu kecil Mas. Misalnya si A pengen branding, kasih aja gratis 1 bulan. Oke. Kasih gratis 1 bulan. Gimana pekerjaannya? Kalau misalnya ada perkembangan, otomatis aku berani bayar. Kayak gitu. Itu yang sudah kami lakukan. Seperti itu. Itu kan berarti ya pertanyaan kembali. Untuk mengawali itu kan enggak semua tim yang melakukannya. Maksudnya gini? Iya betul. Berarti pertama kali itu Mas Cahyo ini sebenarnya sendirian apa bareng sih? Sendiri. Lah, pemikiran itu kan berarti dari Mas Cahyo. Iya. Nah, pada akhirnya kan kita punya kos yang cukup ya lumayan cukup lah untuk bisa membiayai apa yang kita konsep itu. Katakanlah biaya promosi. Maksudnya bagaimanapun juga kerja 1 bulan yang ini dalam rangka menguatkan portofolio itu kan jalan salah satu upayanya kan harus mau mempromosikan untuk bisa nggak dibayar secara standar profesional. Iya betul. Nah, berarti kan untuk sebuah pemasukan itu kan harus tertahan dulu karena kita butuh promo. Iya. Kita butuh dikenal dulu. Ini maksudnya regulasi itu kan bebannya ke Mas Cahyo yang sebagai owner. Oke. Ini kan berat, nggak semua orang bisa melakukan itu. Lah, bagaimana tantangan untuk menyiapkan itu semua itu loh. Jadi kayak gini, kalau misalnya yang saya alami sendiri itu misalnya kita bikin ini nih. Kita bikin satu branding seseorang. Ya. Sebenarnya kita harus kenal beliau. Beliau karakternya seperti ini, baru kita sesuaikan. Habis kita sesuaikan, baru kita kerjasama sama media yang gratis. Otomatis kita yang berkorban untuk menawarkan, ini aku ada foto bagus nih, misalnya kerjaan proyek gitu ya. Ini ada proyek bagus, bisa nggak dimasukin di mediamu? Gitu. Itu oh bisa kayak gitu. Ada kok, banyak kok. Misal media-media yang emang cuma merepost doang itu banyak banget. Artinya memang kita punya
solusinya ya untuk Iya, betul. menekan apapun bentuk ya regulasi ini supaya tetap ada sisi apa ya bahwa kita itu tetap dapat gitu ya. Ya, betul. Sambil jalan kita tetap dapat. Iya, pasti. Oke, menarik. Karena ya saya yakin apalagi bagi teman-teman apa ya seumuran Mas Cahyo misalnya. Berapa sih berarti sekarang? 25. 25. Ya. Itu kan banyak yang mengambil peluang tidak begitu beresiko. Iya, betul. Bisa aku tak kerja Nah. pegawai Iya. bang kurung karuan usaha yo nih sukses nih kak. Ya. Itu kan. Yap. Akhirnya orang juga ada yang memilih bahwa aku tak kerja sih untuk baru usaha. Ya. Karena harus mengumpulkan apa harus siap dengan. Tapi aku sangat interest bahwa di usia muda justru sudah berani mengawali dengan berbagai tantangan ketika peluang usaha itu dibuat sendiri itu. Ini yang menarik untuk bisa dipelajari buat teman-teman yang baru mau jalan seperti JNA atau yang dilakukan oleh Mas Cahyo ini. Oke, ternyata habis waktunya. Ada pertanyaan Bon, saat durunge dihapus pertemuan kita ini. Iya, Mas Cahyo. Ya. Seumpama nih. Iya. Seumpama. Oh, lagu ini didengem pati bro. Umpamane kowe wis mulya gitu. Enggak tahu ya. Iya. Seumpama Ya. ada artis Ya. mau membranding. Gimana persiapan manajemen dari Mas Cahyo? Itu kan susah kalau artis itu perlu banyak modal, perlu banyak sembarang. Gimana persiapan? Seumpama nih. Artis ya. Iya. Kalau artis sih kita nawarin aja maunya seperti apa kayak gitu. Terus Mas, pokoknya tak lurus no. oke. Pertanyaan Mas. Misalnya ono artis sing kate branding dirinya. Kan udah branding sebenarnya. Iya. Kan artis ya. Tapi dia mau Naik daun maksudnya. memperap ya ngerapekno image lah misalnya. Oke. Itu ke CNA. Kan perlu modal banyak. Siapa? Si artisnya. Enggak, kitanya. Kitanya. Membranding. Lah CNA-nya. Iya, CNA-nya. Butuh modal untuk branding artis itu. Iya. Itu kan persiapannya kan harus benar-benar matang, Mas. Jadi enggak Yep. sembarangan. Betul sekali. Saya nggak tahu modal banyak itu kira-kira akan Mungkin. lari kemana saja dan apakah siap gitu ya? Iya. Ya, itu pertanyaan menarik. Kalau branding artis sebenarnya mudah, ya kan? Mudah banget kalau misalnya ibarat kita udah di lingkaran artis. Itu paling mudah kalau kita di lingkaran artis, otomatis kita bisa kolaborasi. Nah, yang dilakuin sebenarnya artis itu cuma perlu kolaborasi untuk menaikkan biar naik popularitasnya. Kalau ini mengembalikan nama baik artis yang baru metu gitu loh. Arek sing dikai kembang gitu loh. Iya. Gimana? Apa tuh berat bagi personal Itu berat branding banget ya. Ayo, ya apa Jadi coba? mereka kalau saya sendiri sama tak bayar 10 kali lipat dari biaya standar biasa ya. Oh, Nah, ini menarik pertanyaan Buan. bisa kita bikin konten ya yang emang positif dan itu kita masukin di sosial media dan itu emang benar-benar real ikhlas. Kalau misalnya emang pengen mengembalikan nama baik kayak gitu, otomatis kan orang kita melakukan hal baik itu otomatis kan kita kan kalau misalnya udah dari niatnya insya Allah ya kan insya Allah baik gitu. Tapi kalau netizen yang nyerang it's okay. Itu pemula, hanya awal aja, pemulaan aja, dia diserang nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang kita dari niatnya baik, kita jalan aja lurus. Oke. Ya kan sebenarnya banyak tuh yang artis-artis yang apa namanya pengen nama baik gitu, itu sebenarnya banyak. Oke. Gitu. Artinya memang secara persiapan sebenarnya nggak mahal. Nggak banyak yang butuh kita lakukan ya. Tapi justru kesulitannya lebih pada dia sudah punya ikon besar, sudah punya branding, tapi kita mau mengubah branding itu jadi A ke B ya itu kayaknya tantangannya lebih besar ke situ. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Ini kita sudah dibatasi waktu. Sajane ngobrolnya enak ya. Iso telung minggu bareng.
Satu yang saya garis bawahi bahwa ada peluang-peluang yang menarik untuk kita ambil ketika orang pada naik turun atau kecenderungannya turun. Ada celah bahwa kita bisa naik asal punya celah yang tepat kan begitu. Seperti yang dilakukan oleh JNA ini bahwa lahir di tengah-tengah orang pada turun, lahirlah JNA dan terbukti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Saya berharap sukses ke depan. Amin. JNA dan Mas Cahyo dan teman-teman yang lain, kita tidak boleh putus asa. Semangat selalu untuk teman-teman industri kreatif di Kota Malang, sukses semuanya. Harapannya dengan konten ini semua orang bisa lebih kenal, lebih tahu JNA kreatif. Ya. IG-nya JNA kreatif. Kita Instagram masih belum ada. Oke. Untuk bisa tahu ini JNA harus ke mana atau kontak IG-nya Mas Cahyo? Kontak IG saya bisa. Apa IG-nya? Cahyo. Sulit ya? Yo. CAH CYO. Oke, Cahyo. @Cahyo. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di konten yang berbeda atau sektor yang berbeda. Saya akhiri di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.